Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya yang baru. Saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 4 Pati. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berkenalan dulu karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Bu Rizka, saya mengajar mata pelajaran IPA kalian. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang objek IPA dan metode ilmiah IPA. Kenapa kita harus belajar? Tujuan pembelajarannya bisa kalian baca, yaitu yang pertama untuk mengetahui objek IPA, yang kedua untuk mengetahui langkah kinerja atau langkah metode ilmiah IPA, yang ketiga yaitu untuk mempraktekkan langkah-langkah metode ilmiah IPA. Anak-anak, kalian pernah melihat film detektif Conan, film kartun yang ada di TV. Conan ini dia bisa mengungkapkan suatu permasalahan itu dari langkah-langkah, harus mempelajarinya dari awal, proses awal sampai proses akhir. Sama seperti itu kalau kita belajar IPA, kita harus tahu dulu apa yang kita pelajari, kemudian apa yang kita lakukan dari hal-hal yang kita pelajari. Jadi materi kita yaitu yang pertama objek IPA, yang kedua langkah-langkah metode ilmiah IPA. Yang pertama objek IPA. Apa yang harus kita pelajari di IPA? Objek IPA yang kita pelajari ada dua macam. Yang pertama yaitu biotik, yang kedua yaitu abiotik. Biotik di sini berasal dari kata bio, artinya adalah hidup. Berarti biotik adalah makhluk hidup. Untuk makhluk hidup tentu kalian sudah tahu ya, contohnya ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Sedangkan yang kedua yaitu abiotik, berasal dari kata a dan bio. A artinya tidak, sedangkan bio artinya hidup. Jadi abiotik artinya adalah makhluk tidak hidup. Contohnya ada di sekitar kita, ada buku, ada pulpen, ada air yang kita minum, dan ada udara yang kita hirup. Dari objek-objek ilmiah IPA itu ada objek IPA itu, dari objek IPA yaitu biotik dan abiotik, kita bisa menelitinya seperti seorang detektif yang disebut sebagai langkah-langkah metode ilmiah IPA. Langkah-langkah metode ilmiah IPA ada tiga. Langkah yang pertama yaitu pengamatan, langkah yang kedua adalah membuat inferensi, sedangkan langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Untuk mengamati kita bisa menggunakan panca indera kalian. Tahu ya panca indera kita ya, ada mata, hidung, ada telinga, ada mulut, ada lidah. Itu adalah indera panca indera. Selain menggunakan panca indera, ketika kita mengamati objek IPA berupa biotik dan abiotik, yang kita amati nanti berupa gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Gejala alam biotik berarti gejala-gejala yang terjadi pada makhluk hidup, sedangkan gejala alam abiotik berarti sesuatu yang terjadi pada benda mati. Kita selain menggunakan panca indera, kita bisa menggunakan pengukuran, bisa mengukur. Mengukur itu apa anak-anak ya? Mengukur itu adalah sebuah kegiatan, suatu kegiatan untuk membandingkan besaran dengan suatu besaran sejenis dengan menggunakan alat ukur yang ada satuannya. Alat ukur yang kita gunakan bisa dengan satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku yaitu satuan yang kita gunakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, nanti hasil ukurannya yaitu sama. Contohnya kita bisa mengukur menggunakan penggaris antara orang yang satu dan orang yang lain. Jika mengukurnya tepat dan teliti pasti hasilnya sama. Beda dengan satuan tidak baku anak-anak, jika kita mengukurnya antara orang yang satu dengan orang yang lain nanti hasilnya berbeda. Contohnya jika kita pakai jengkal tangan, tentunya orang yang jengkal tangannya lebar dengan anak kecil yang jengkal tangannya lebih sempit, pasti ukurannya hasilnya akan berbeda.
Itu adalah kegiatan mengukur, mengamati dengan cara mengukur menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Kita lanjutkan untuk langkah metode ilmiah IPA yang kedua tadi adalah membuat inferensi. Membuat inferensi adalah sebuah deskripsi dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Apa tujuannya kita membuat inferensi? Yaitu agar kita bisa menghubungkan pola-pola aspek yang kita amati sehingga kita bisa membuat suatu perkiraan atau yang disebut dengan hipotesis. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ketiga dalam metode ilmiah IPA yaitu mengkomunikasikan. Untuk mengkomunikasikan anak-anak ada dua langkah atau ada dua jenis. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan secara tertulis. Bisa kita membuat dengan tertulis di laporan, di buku, atau di jurnal. Kemudian untuk mengkomunikasikan secara lisan, kita bisa mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman secara langsung, berkomunikasi langsung, atau dengan cara kita mengkomunikasikan lewat video. Untuk tertulis bisa dengan tabel, bisa dengan grafik atau laporan. Anak-anakku, untuk tugas kita hari ini yang pertama yaitu kalian sebutkan apa objek IPA itu. Sebutkan dua objek IPA. Kemudian tugas yang kedua, kalian harus melakukan sebuah pengamatan. Siapakah aku ini? Kalian amati diri kalian sendiri dari bentuk mata, bentuk rambut, warna kulit, dan tinggi badan serta berat badan kalian. Bagaimana anak-anakku? Materi dan tugas kali ini tentu sangat mudah ya anak-anakku. Silahkan segera dikerjakan dan dikirimkan ke nomor WA saya. Jika ada kesulitan, Bu Rizka siap membantu lewat chat WA ataupun bisa kalian telepon langsung. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.